dia orang yang kuat juga, dia tahu pokoknya yang terbaik buat dia sendiri. Jadi aku percaya, dan kalau misalnya apapun yang mau dia, maksudnya aku juga tahu juga, maksudnya kita sebagai orang tuh kalau emang mau cerita pasti cerita, kalau nggak ya nggak dipaksa juga. Pokoknya apapun itu aku selalu ada di belakang Keisha. Netizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com with me Christy. Today adalah hari yang spesial karena Christy akan berbincang dengan salah satu guest star tetap iTalk. Ini kita wawancara pada saat kurang lebih 2 tahun lalu dia baru keluar dari singgasananya, sebuah ajang yang memang menyebutkan atau membuat nama seorang Ziva Magnolia ini besar. Terus dia juga waktu itu dari single pertama sampai sekarang dia datang karena dia baru saja menelurkan. Takut nggak tuh menelurkan ya kan? Akhirnya setelah penantian kurang lebih 2 tahun, sebuah album Magnolia hadir dipersembahkan oleh Ziva Magnolia. Finally, welcome to iTalk. Thank you. So first of all, congratulations buat Magnolia. I know ini adalah impian setiap penyanyi, apalagi penyanyi yang memang sudah pernah melalui kompetisi ajang pencarian bakat, itu pasti bakalan ini banget ya. Tapi sebelum kita bahas seputar lagu-lagunya, albumnya Ziva, kita juga pengen bahas seputar who is Ziva Magnolia, terutama keluarganya. Lahir dari keluarga seorang atlet, papa mamahnya atlet, dan sempat juga loh dia tuh sebenarnya pengen menjadi atlet. Dari atlet olahraga sekarang menjadi atlet pitas suara, karena seorang vokalis juga adalah seorang atlet ya. Betul, Coach Indra Aziz, mudah-mudahan betul. Tapi bener kan? Bener juga sih, nggak salah sih. Kan? Bener. Pitas suara itu kan ada ototnya dan harus memang dilatih dan harus dijaga juga kan? Betul. So how was it? Gimana akhirnya dari sempat mama papa pengen jadi atlet bulu tangkis ya kalau nggak salah ya? Iya. Bulu tangkis akhirnya sekarang menjadi atlet pitas suara. Iya. Itu sangat random ya sebenarnya. Jadi emang dari awal itu karena kebetulan keluarga emang suka nyanyi dan suka olahraga. Jadi yang ketanam tuh dari kecil tuh gitu, pengen jadi penyanyi atau jadi pemain bulu tangkis. Jadi dari kecil udah langsung gitu ya? Dari kecil gitu. Tuh, kecilnya kecil apa nih? Emang kamu ngomong kecil? Oh iya, kecil sekecil apa nih? Kecil TK mungkin atau mungkin kecil pada saat timang-timang. Takut banget loh. Jadi waktu itu umur 3 tahun atau 2 tahun. Tuh kan, berarti kan belum TK kan? Belum iya, sih, bener. Takut banget loh. Aku ingat banget pertama kali aku kita tuh punya apa sih? Memori itu yang aku inget tuh waktu aku umur 3 tahun tuh aku lagi ada di Senayan main bulu tangkis sama mama. Jadi itu masih inget aja, ada di pikiranku itu. Jadi yang aku inget itu, tapi kayaknya bisa lebih kecil atau bisa lebih gede lagi dari itu. Tapi sekarang mama papa masih berkecimpung di dunia atlet atau mungkin jadi coach atau gimana? Jadi sebenarnya mereka itu ya seputar gitu, sekedar hobi aja gitu. Oh, sekedar hobi, tapi kan beneran jadi atletnya kan? Apa dulu enggak? papaku itu atlet gulat malah, dan dia dulu waktu jadi atlet gulat itu pas SMP. Jadi pas udah tuanya udah nggak ngegulat lagi. Takut ya, soalnya namanya kan kalau udah bisa bertambah usia, mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan. So, berarti kalau misalnya itu hanya ada di masa muda dan akhirnya menjadi hobi, papa mamanya seorang Ziva tuh pekerjaannya sebagai seorang apa kalau boleh tahu? Kalau sekarang mama jadi ibu rumah tangga, kalau papa kerja di kok aku suka ngeblank gitu ya tiba-tiba di departemen perdagangan. Oh gitu, jadi memang bener gak sih? Salah ya? Coba kita konfirmasi. Yuk, sekarang ini kita terhubung dengan mamanya Ziva. Kita boleh kayak call of friend kali ya. Jadi departemen apa nih? Kementerian Perdagangan. Nah, aduh takut ya. Kenapa ya aku hari ini? Enggak masalah, mau minum dulu mungkin. Oh iya. Ini benar-benar bisa diminum ya guys bukan ini. Bukan dami. Ini setiap bintang tamu kita memang ada ramuan khusus dari tim kita namanya Mas Nyoto. Makasih ya Mas Nyoto ya. Terima kasih. Mungkin yang suka gula, ada jahenya segala macam nanti diracik sama Mas Nyoto. Kita berbicara mengenai kesukaan juga, Ziva ini termasuk salah satu penyanyi yang cukup suka untuk membagikan momen bersama dengan keluarganya. Nah, sedekat apa sih sebenarnya tipe keluarganya seorang Ziva Magnolia tuh tipe yang seperti apa sih? Atau mungkin bahasa language-nya benar-benar kayak harus
yang update di grup keluarga mungkin, atau mungkin tipe keluarga yang agak gengsi kalau misalnya mesti say I love you or something like that gitu, atau gimana? Mungkin bisa dicampur-campur ya, soalnya keluarga aku tuh tipikal yang mereka itu mungkin nggak pernah ngomong yang kayak say love you atau apapun itu, tapi selalu ada. Oh oke, Gitu. Jadi presence-nya ya. iya, jadi mereka tuh kayak kalau misalnya aku nyanyi atau apapun deh kegiatan aku tuh pasti selalu ada keluarga aku aja. Kayak selalu ada mereka gitu. Apa namanya? Misalnya aku nyanyi walaupun papaku kerja, papaku tuh tetap nyempetin kayak dia pulang kerja walaupun kayak mepet banget nih sama waktu aku nyanyi, tetap dia datang gitu loh, kayak Papa. Kalau mama? Gitu. Mama kan karena kebetulan dia ibu rumah tangga, jadinya dia selalu lebih, ikut. Iya, jadi lebih banyak ya. Tapi kebetulan dia lagi ada kegiatan, jadi hari ini nggak ikut, yang ikut kakak. Oh gitu, jadi memang di setiap Gitu. kesempatan selalu ada keluarganya Ziva ya. Nah kalau kita ngeliat nih pada saat ini juga kan memang ada kakaknya Ziva di balik kamera ya kan, walaupun tidak hadir gitu ya. Ziva ini kayaknya sama kakak punya kepribadian yang cukup jomplang nih kalau dari misalnya itu, karena kakaknya ini memang lebih boys gitu ya, ya kak ya. Kakaknya ketawa, kalau Ziva ini lebih kayak yang babi banget ya gitu. Iya benar, dia tuh kalau misalnya dia introvert banget, aku extrovert banget. Jadi memang pada saat itu diambil masing-masing ya. Iya. Introvertnya diambil kakak, extrovertnya mentok diambil Ziva. Iya, betul sekali. Terus kalau kalian akhirnya jadi kayak gitu, apakah sering berantem atau mungkin malah chill jadinya? Jadi dia nggak akan gimana-gimana karena dia udah tahu manusia yang akan gangguin dia dengan keributan adalah gue, which is adeknya gitu. Oke, balik ya, dulu tuh ya kakakku tuh selalu yang gangguin aku dan aku nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang aku kayak mengganggu. mungkin aku mengganggu hidupnya sekarang. Dan kalau misalnya ditanya soal berantemnya sering atau enggak, aku tuh dulu tuh sering banget berantem sih. Hal-hal nggak penting tuh kita berantemin, tapi baikannya juga cepet banget. Jadi kayak berantemnya iya, tapi untuk discuss yang hal-hal yang kita suka juga cepet juga gitu. Karena kamu dua bersaudara doang kan? Berdua Jadi doang. benar-benar mau nggak mau ibarat kata gini 4L, lo lagi gitu Iya, ketemunya ya. lo lagi Kakaknya ketemu Ziva juga ketemu kakaknya juga lagi. Tapi berbicara mengenai keluarga dan pertemanan, kalau mungkin Ziva hanya punya satu kakak, satu sister gitu ya. Tapi temannya Ziva nih banyak banget. Dan kalau misalnya kita berbicara dari ajang idol sendiri, juga banyak yang sampai dengan sekarang tuh bener-bener angkatannya dia itu bener-bener dador kalau menurut gue ya. Karena kan banyak juga yang kesini kan buat promo-promo dan lain-lain, itu benar-benar banyak sekali menelurkan karya-karya. Nah sekarang coba kita mulai dulu nih, ada beberapa foto yang memang harus Ziva berikan satu kata terhadap orang ini ya, satu kata aja, nggak pakai pokoknya langsung ya. Ketika foto ini hadir, satu kata apa yang timbul? Coba kita lihat foto yang pertama. Tiara Andini katanya adalah kocak. Kocak, tapi emang bener sih dia itu memang ini ya. Aku tuh gak ngerti banget ya Tiara itu kan kayak dia tuh tampangnya aja deh nggak usah kita tahu dia orangnya kayak gimana. Tampangnya tuh sangat anggun, sangat cantik. Iya. Jadi kayak kita kalau misalnya tahu dia itu kayak di prank karena dia kocak banget. Apa kekocakan selama kamu berapa tahun kamu kenal ya? 2 tahun ini ya? 2 tahun 3 tahun ini kamu kenal Tiara yang menurut kamu paling nggak bisa dilupain gitu? Ih banyak banget Kak, dia tuh punya jargon-jargon yang aneh gitu. Kayak dia tuh punya bakat yang aneh. Apa? Misalnya kayak dia bisa kayak aku nggak tahu dia tuh kayak suka mengeluarkan yang aneh-aneh gitu loh. Dan itu lucu banget buatku. Iya. Tapi aku yakin juga dia pasti punya kebaikan hati yang luar biasa. Kalau kamu boleh ingat satu, mungkin ada nggak sih satu yang benar-benar kamu kayak merasa dia tuh menjadi your guardian angel gitu mungkin? Dia baik banget. Jadi waktu itu, waktu aku masih karantina, aku kan suka banget telur. Kayak aku suka banget telur. Mentok, telur. Pokoknya apapun kalau telur tuh aku suka. Nah, dan mungkin kayak nggak dulu karena masih karantina, aku tuh yang nggak ngasih tahu itu kalau aku suka telur. Tapi Tiara tuh tahu aku suka telur. Terus dia tiba-tiba kayak Ziv ini. Pas aku lihat apa ini? Dia habis beliin aku anting telur. Lucu banget. Makanya terus kan kita tuh ada di setiap Sabtu waktu karantina tuh kita disuruh
kayak beli apapun itulah ya untuk keperluan aksesoris kalian. Iya, dan dia kayak inget aku gitu, dia beliin aku kayak anting keluarnya masih ada sampai sekarang? masih ada, simpan lucu banget. Itu namanya nggak perlu yang mahal-mahal tapi the detail gitu yang kayak benar-benar kayak membekas banget di hati. Lo love language apa sih? Aku quality time sama physical touch. Aduh, berarti nggak bisa LDR ya kamu ya? Agak-agak shoot. Tapi gue gitu banget waktu itu kan lo ini waktu kita next sebelum our ex interview kan ini about your ex juga. Yang terbang itu terus ditanya sama Rian. Untung Rian nggak ada di sini. Kalau Rian ada di sini kayak agak-agak ini ya, agak-agak ouch. Oke, next picture. Dewasa. Yang satu Tiara kocak, kalau yang satu ini adalah dewasa apa? Padahal kan sebenarnya umurnya masih agak sepantaran lah ya, agak-agak satu lain gitu kan. Tapi apa menurut lo yang benar-benar bisa sampai lo bilang bahwa seorang Lyodra itu dewasa? Karena kayak gini loh, Lyodra ini kan sebenarnya dia kocak juga loh anaknya. Cuman aku ngerasa dia itu dewasa karena setiap aku misalnya aku lagi merasa kayak mikir-mikir banget nih dalam ada misalnya lagi ada konflik atau apa. Kayak dia tuh nggak perlu aku cerita, tapi dia tuh kayak tahu gitu loh. Terus dia kayak kadang-kadang suka ngasih tahu aku kayaknya harus gini. Pokoknya kayak tiba-tiba dia ngasih tahu aja gitu loh, kayak kok dia bisa sepeka itu ya, dan dia langsung kasih advice, gak cuman kayak maksudnya aku senang juga ada teman-teman yang bisa dengerin aku, itu juga lebih dari cukup. Tapi Lyodra ini tipikal teman yang dia tuh mau membantu lewat solusi kayak gitu. Lebih solutif ya anaknya ya, nggak cuma dengerin doang, tapi kayak kalau misalnya gini, gimana kalau coba jalan yang ini. Jadi benar-benar teman yang dibutuhkan ya. Ayo, masih ada lagi fotonya? Masih ada lagi. Next picture, it's melihat mahal ini. Mahal ini apa yang akan keluar dari mulut seorang Ziva Magnolia? Aduh, aku mau ketawa banget, Lin. Barbarian dia. Oh iya ya, masa sih, Bo? Kenapa? Apa sih? Ini kayaknya memang anak-anak idol agak-agak ngeprank ya dari outputnya dan juga insight-nya dari mulut seorang Ziva loh ini loh ya. Dia itu pokoknya dua kepribadian. Dia kalau sama pacarnya pasti dia bucin banget. Tapi kalau sama teman-temannya udah kayak kita tuh kayak astaga, aku bahkan sampai saat ini tuh ngerasa aku pikir aku tuh nggak bisa sedekat kayak sama kakak aku sendiri, tapi ke temen gitu. Sedangkan kalau sama Lini tuh bisa, ngerti gak sih? Kayak kenapa aku bisa bilang dia barbarian? Karena dia tuh kalau mungkin ngerasa udah deket, dia tuh love language-nya tuh physical attack. Oh, bukan physical touch ya, physical attack. Aku pernah digigit sama dia, gara-gara dia gemes doang. Terus habis itu biru. Terus habis itu aku gigit balik. Pokoknya kayak gitu-gitu deh kita barbar. Wow, oke. Selain menggigit ada cerita lain nggak nih, Ziv? Nggak ada ya? Apa ya, dia, pokoknya aku sama dia itu ngerasa kayaknya kalau sama dia tuh jadi diri sendiri sih. Oke. Jadi kayak kalau cerita-cerita apapun tuh kayak belak-belakan aja gitu sama dia. Jadi memang kenapa akhirnya keluar kata barbar adalah karena memang love language mereka yang sama ya. Tapi kalau sekarang Mahal ini termasuk anak idol yang juga benar-benar shining dengan segala singlenya, kamu gimana, Gif? Gif jadinya Ziv. Senang banget sih, karena kayak gimana ya? Kita itu semuanya kan berawal dari sekolah yang sama nih, kayak idol dari tempat yang sama. Terus kita tuh sama-sama belajar hal yang sama. Terus ternyata kita semua bisa berada di tempat yang sama gitu. Dari itu aku ngerasa kayak seneng banget sih. Kayak happy kalau misalnya denger lagu, ada lagunya temen gue lagi, dia lagi gitu loh. Karena kalian pernah berada di musim yang sama dan sekarang juga dalam season yang hampir sama mengeluarkan karya, jadi benar-benar senang banget ya. Tapi ternyata Ziva ini adalah mak comblangnya Lini sama Iki ya, beneran. Lu gimana waktu itu benar-benar bisa jadi mak comblangnya? Jadi random banget sih sebenarnya, kayak kan mereka tuh, jadi waktu itu aku pernah bikin lagu sama Kak Iki tuh, Terlukis Indah. Dan di situ jadi mulai lebih dekat. Dan pas lagi proses syuting MV-nya, aku ngobrol-ngobrol karena aku nanyain Kak Iki gimana sekarang? Lu kan promo kan waktu itu ke kita juga kan? Iya. Bener. Nah makanya aku kayak waktu lagi syuting itu,
aku nanyain gimana Kak Iki sekarang, ceweknya mana ceweknya, aku nanya gitu terus kayak aku belum ada tapi nggak apa-apa, kerja dulu, karya dulu katanya. Terus abis itu aku ngeliat kayak oke, ya udah. Terus aku kan kalau sama Lini kan emang kita tuh pokoknya semua anak idol season 10 nih pada deket semua deh. Kita kayak sering main banget, sering main bareng. Iya. Maaf banget. It's okay, it's okay. Terus pas Lini juga dia kan waktu itu sempet kayak galau-galau dan nggak ada siapa-siapa juga yang lagi sama dia. Akhirnya kayak kenapa ya aku kayak melihat ada jiwa-jiwa yang mirip di antara mereka gitu. Terus kayaknya kalau misalnya kan sama-sama nggak ada pacarnya ini. Abis itu awalnya gimana akhirnya? Awalnya makanya gini kayak kita ada event sama-sama. Aku Kak Iki sama Lini kita di salah satu event yang sama. Terus gitu kenapa ya mereka ada duet kan? Mereka juga ada duet terus aku kayak banget nih saya lihat-lihat. Kayaknya kalau emang jodoh mah bisa-bisa aja kan. Terus tapi mereka waktu itu masih belum dekat sama sekali, masih kayak cuman kenal nyanyi selesai gitu. Terus waktu itu Kak Iki lagi buka bisnis barunya dia, terus aku datang, terus aku kayak iseng-iseng aja. Kak, aku sebelum itu aku ngechat Lini, Lin, gue salamin lu ya ke Iki. Gila, aku seiseng itu. Terus habis itu dia kayak, ih ngapain, tapi aku gak jawab lagi, ngaflin. Terus habis itu aku salamin aja, aku salamin ke Iki, terus Kak Iki mukanya langsung kayak merah-merah gitu kan, blushing semua, terus lucu banget kan. Habis itu udah, dari situ kayak mereka jadi kayak ada koneksi gitu ya. Iya, ada topik lah buat diomongin mungkin ya. Jadi ya udah dari situ sih. Ih, gemes banget deh. Jadi gini ya, Insertizen buat kamu yang sering nanya kayak teman-teman kamu kapan punya pacar, kapan nikah, mendingan kamu belajar dari seorang Ziva Magnolia. Jika melihat ada peluang-peluang teman yang kayaknya lagi putus cinta atau mungkin lagi kosong gitu ya, disambungin aja, mak comblangin aja. Ini kayaknya ada korban-korban mak comblang juga yang mengamini ya. Oke, gak masalah, kita masih punya foto terakhir. Siapakah dia? Keisha Lefronka. Satu kata buat Keisha. Keren sih dia. Keren ya? Keren. Apa yang membuat kamu bilang kayak keren? Semua juga keren. Tapi betul. kerennya si Keisha ini apa? Dia tuh kayak badass banget. Pak gue Sumpah keren banget, kayak badass parah gitu ya. Soalnya aku ngerasa dia tuh kayak tahu apa yang harus dia lakuin. Terus dia tuh kayak apapun yang ada di kehidupannya tuh dia udah apa namanya Kak? Tertata. Betul. Bukan tata kota ya, tapi kehidupan yang tertata. Nggak masalah. Terus kemarin kan pada saat memang lagi rame-rame juga seorang Keisha, Ziva juga kan memberikan komentar. Bukan dari yang dari terbaru aja, tapi pada saat awal-awal gitu ya. Ini Keisha kalau misalnya nonton gitu ya, please kita menanti kamu. Karena sebelum momen pertama itu, Keisha tuh mau kesini. Terus tiba-tiba nggak berapa hari sebelum itu, rame. Padahal aku tuh pengen banget dia kesini, paham gak sih? Kayak you know ya just come gitu, cerita-cerita aja. Terus tiba-tiba gak jadi. Terus adalah momen-momen berikutnya. Jadi kayak, ya kayaknya agak-agak susah deh. Karena juga dulu tuh Keisha itu termasuk orang yang sering banget mampir ke iTalk. Bahkan itu tuh kita wawancara sama mamahnya pas dari awal-awal dia keluar. Just like you sama kayak anak-anak idol lainnya. Jadi waktu pertama kali ada ya isu-isu miring seputar tak ingin usai ini, apa yang kamu lakukan sebagai seorang teman dekat? Apa yang aku lakukan ya, aku cuma bisa semangatin dia lewat dari jauh aja gitu. Karena aku tahu sih dia orang yang kuat juga, dia tahu pokoknya yang terbaik buat dirinya dia sendiri. Jadi aku percaya, dan kalau misalnya apapun yang mau dia, maksudnya aku juga tahu juga, maksudnya kita sebagai orang tuh kalau emang mau cerita pasti cerita, kalau nggak ya nggak dipaksa juga. Pokoknya apapun itu aku selalu ada di belakang Keisha. Wah, makanya kamu bilang anak-anak idol yang 10 ini, season 10 ini benar-benar ini banget ya. Kompak banget, jadi benar-benar selalu ada lah. Nggak selalu ketemu, tapi selalu ada ketika satu dan lainnya dibutuhin. Nah, ngomongin seputar komentar netizen, aku juga ingat Ziva itu termasuk salah satu kontestan yang memang cukup harus mengeluarkan pedang-pedang panjang untuk melibas komen-komen negatif.
Dan sebenarnya kalau kita tarik masalah pembulian, gue benar-benar sangat tidak setuju dengan pembulian. Tapi kan pembulian itu memang sudah ada ya. Cuman dulu namanya nggak tahu tuh. Iya, mungkin bener. senior junior apa segala macam. Dan setiap orang yang mengalami, ketika dia berhasil untuk make it, akhirnya kan itu berubah ke mentalnya dia yang semakin kuat. Dan lo juga kan termasuk orang yang lumayan ini nih sama komentar-komentar netizen. Waktu itu juga ada beberapa video yang lo sempat harus nangis karena dibully dan segala macam. Nah, kalau dari pandangan seorang Ziva sendiri ya, aku yakin kalau pertanyaan ini datang dari tahun 2020 sama 2022 pasti akan beda. Karena yang dilalui juga udah berbeda. Yep. Seberapa pentingnya sih ujian mental yang salah satunya adalah mungkin komentar-komentar netizen atau mungkin komentar-komentar dari manajemen orang-orang terdekat terhadap pembangunan karakter seorang Ziva Magnolia? Sebenarnya kalau dari komen aku justru malah lebih fokusnya sama apa yang memang kayak mungkin dari manajemen, dari keluarga itu akan lebih maksudnya bisa dimasukin ke dalam. Lu benar-benar dengerin gitu ya? Bener-bener dengerin aja, karena kalau misalnya orang lain itu yang emang belum pernah tahu aku, nggak tahu kepribadian aku atau keseharian aku tuh kayak gimana tuh, itu cuma sekedar komentar doang gitu. Jadinya kayak aku lebih bisa menerima kalau emang orang ini tuh emang tahu aku. Jadi aku memang, walaupun memang pasti aku punya pemikiranku sendiri atas apa yang harus aku lakukan, itu tetap jadi bahan pertimbangan juga gitu loh. Gitu sih. Kalau komentar netizen yang negatif kan nggak bisa langsung delete, block atau dihapus aja gitu komentarnya. Tapi kalau misalnya ini orang terdekat yang menyampaikannya, kadang-kadang with tough love dengan cara yang kadang-kadang mungkin lo nggak suka sebenarnya, tapi you know mereka adalah orang yang tepat untuk menyampaikan itu. Lo biasanya gimana tuh responnya? Tidak bisa dibohongin ya. Aku tuh kadang-kadang orangnya masih sangat kebawa emosi juga. Jadi emang gak 100% bisa ngasih respon yang baik juga ke orang yang ngasih tahu itu. Tapi kadang-kadang bukan karena respon aku aja, aku kelihatan gak dengerin, tapi itu pasti jadi bahan pertimbanganku juga tuh. Ngerti gak sih? Ngerti. Jadi lebih kayak mungkin lebih ke gengsi atau apapun itu yang bikin aku kelihatannya tuh kayak nggak mau dengerin atau apapun, padahal sebenarnya dengerin juga. Gitu. Lo ke bawah overthinking juga ya? Gue tahu jadi kayak gitu. Kalau lo tuh termasuk orang yang pengen diingetin dalam ini, bukan dalam hal karena doang ya, misalnya kayak dulu waktu kecil mama suka pengen mama atau apa pengen memberikan aturan gitu. Lo tuh sebenarnya senangnya diapain sih kalau misalnya harus dikasih tahu? Dengan lagu mungkin, atau mungkin dengan nada-nada tinggi. Ada loh orang yang love language itu benar-benar pengennya yang gitu. Semakin nadanya tinggi, semakin dia merasa dicintai. Nah, ada ya? Ada dong. Ya. Ada. Kalau aku lebih suka kalau misalnya dibawanya tuh jadi lebih bercerita sih. Jadi misalnya kayak gini, kayak kita deep talk. Itu tuh kayak jadinya lebih enak ngomongnya daripada harus kayak lo gini kayak maksudnya kayak nadanya tuh seakan-akan kayak diperintah. Itu aku kayak ngerasa kayak jadinya tuh yang kelihatan dari diri aku tuh lebih ke kayak gitu langsung. Gak mau, justru ada batas di sini gitu loh. Aku tuh lebih suka kayak kalau misalnya jadi terbuka tuh kayak discuss gitu. Jadinya kayak walaupun emang ada kritikan, cuman lebih ke pembawaan atau bahasanya aja kayaknya deh. Intonasi itu adalah penting pemirsa. Apalagi Anda berkomunikasi dengan seorang penyanyi ya kan. Jadi rapuh ya. Rapuh. Kelihatannya ada shieldnya. Padahal di sini udah overthinking dan lain-lain ya.